Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Adam Febrianto Nugraha PhD sebagai dosen pengampu kimia organik dan teman-teman atau para hadirin yang telah hadir. Sebelum memperkenalkan, nama saya Indiki Hernando dengan NPM 23061573111 dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2023. Dari kelas kimia organik akan menjelaskan mengenai polymer functionalization, chain and side group modification. Nah, dari modul 5 ini itu membahas mengenai yang adanya fungsionalisasi dari polimer. Mungkin saya akan mengkaitkan dengan yang ada pada PPT ini dan trigger questions-nya. Nah, pertama-pertama, mengapa kita perlu melakukan fungsionalisasi polimer? Nah, seperti yang dijelaskan pada slide ini, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan berbagai sifat polimer, seperti sifat mekanik, sifat termal, sifat kimia, dan permukaannya. Nah, selain itu, fungsionalisasi ini juga dapat menambahkan fungsi baru, misalnya biokompatibilitas atau konduktivitas, serta meningkatkan prosesibilitas dan performa polimer dalam aplikasi tertentu. Nah, setelah itu adalah approaches to functionalization. Nah, ada dua pendekatan utama dalam fungsionalisasi, yaitu grafting dan modifikasi kimia pasca polimerisasi seperti yang dijelaskan pada slide ini. Nah, grafting sendiri itu terbagi menjadi dua teknik utama, yaitu grafting from dan grafting onto yang ada pada eh, slide ini. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, untuk grafting methodnya itu dijelaskan juga perbedaan antara grafting from dan grafting onto. Nah, eh, untuk pada grafting from, rantai utama polimer bertindak sebagai inisiator sehingga rantai baru tumbuh langsung dari backbone-nya. Teknik ini memungkinkan kontrol tinggi terhadap densitas atau ketebalan grafting atau ketebalan grafting cocok untuk membuat polimer brush meski prosesnya lebih kompleks dibandingnya. Nah, sedangkan pada grafting onto eh, rantai polimer yang sudah jadi ini diikatkan ke backbone. Prosesnya lebih sederhana, namun densitasnya itu lebih terbatas karena adanya hambatan listrik. Ini mungkin grafting from teknik, grafting onto. Nah, setelah itu kita sampai pada radical grafting. Nah, grafting ini kita akan membahas mengenai radical grafting, seperti judulnya. Nah, mekanismenya itu terdiri dari tiga tahap. Yang pertama inisiasi, yang kedua propagasi, dan yang ketiga adalah terminasi. Nah, untuk mekanismenya itu pada tahap inisiasi radikal dibentuk pada backbone polimer, lalu monomer itu ditambahkan ke situs radikal tersebut. Metode ini sangat umum digunakan untuk polietilena atau PE atau polipropilena PP. Karena kedua polimer ini secara alami inert dengan radikal grafting, seperti grafting malic anhydrate, sifat adesi dan kompatibilitas PE dan PP, dan dapat ditingkatkan secara signifikan. Nah, setelah itu ada click chemistry for functionalization. Nah, apa sih kira-kira click chemistry? Nah, click chemistry itu adalah reaksi yang sangat selektif dan efisien. Contohnya reaksi azide alkene cycloaddition yang menghasilkan triazole. Metode ini sangat efisien karena berlangsung dengan yield yang sangat tinggi, kondisi reaksi ringan, dan sangat selektif sehingga produk samping itu minimal atau site itu minimal. Nah, setelah itu fungsionalisasi umum, common functionalization reaction. Nah, beberapa fungsionalisasi umum itu dijelaskan pada slide ini. Di antaranya pertama itu adalah oksidasi, yang kedua amidasi, dan yang ketiga sulfonisasi. Nah, untuk oksidasi sendiri, yang menambahkan gugus OH atau COOH meningkatkan hidrofisilitas dan reaktivitas dari permukaan itu sendiri. Nah, untuk amidasi atau esterifikasi, yang mengikat molekul lain melalui ikatan amida atau ester, menambah sifat seperti biokompatibilitas atau daya lekatnya itu sendiri. Nah, setelah itu ada sulfonisasi. Nah, sulfonization ini atau sulfonisasi yang menambahkan gugus SO3H untuk meningkatkan konduktivitas ionik, misalnya pada membran fuel cell. Nah, setelah itu ada degree of functionalization atau pengukuran tingkat fungsionalisasi. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya itu pada slide 10 dijelaskan bahwa
degree of grafting bisa dihitung dari perubahan berat sebelum dan sesudah grafting. Nah, selain itu, di karakterisasinya ini, di slide 12, itu juga dijelaskan metode karakterisasi lain yang digunakan seperti FTIR, elemental analysis, dan TGA. Nah, TGA-nya ini mengukur penurunan berat akibat dekomposisi atau decomposition dari gugus fungsi saat pemanasan, sehingga bisa memberikan data kuantitatif tingkat fungsionalisasi. Nah, untuk contoh penerapannya ini ada dari slide 11 juga di slide functionalization example di polyethylene. Nah, dijelaskan juga bahwa polyetilena yang inert bisa difungsionalisasikan dengan radical grafting, maleic anhydride, hasil daya rekat dari PE terhadap material lain seperti komposit itu meningkat. Nah, terus di slide ini juga ada aplikasinya dari surface modification, ada adhesion promoters, biomedical applications, dan lain sebagainya. Nah, untuk di slide ini mungkin dijelaskan aplikasi lain seperti biomedical devices dan peningkatan adhesive fiber matrix pada komposit polipropilen. Nah, tantangannya itu kira-kira apa sih untuk fungsionalisasi ini? Nah, tentu saja ada tantangannya. Proses fungsionalisasi polimer juga punya tantangan seperti yang dijelaskan di slide ini. Beberapa tantangan utamanya dalam menjaga kekuatan mekanik polimer, mendapatkan distribusi gugus fungsi yang merata, dan menghindari degradasi selama proses modifikasi itu sendiri. Nah, cara mengontrolnya itu gimana? Antara lain adalah untuk kontrol kondisi reaksi yang ketat, memilih metode yang sesuai, serta monitoring hasil dengan teknik karakterisasi yang tepat. Nah, ada juga beberapa study case di sini dari study case functionalized polypropylene dan functionalized polystyrene. Nah, untuk slide ini, mungkin polipropilen yang difungsionalisasi dengan maleic anhydride digunakan untuk meningkatkan adhesi pada komposit serat matrix. Nah, habis itu untuk di slide 16, di slide ini itu functionalized polystyrene, poli atau polistirena yang disulfonasi digunakan sebagai membran penukar ion pada fuel cell yang menunjukkan bagaimana fungsionalisasi dapat menambah fungsi baru pada polimer itu sendiri. Nah, mungkin summary-nya atau kesimpulan atau key takeaway atau buah yang bisa diambil pada eh, modul ini adalah merangkum bahwa fungsionalisasi polimer adalah cara penting untuk menambah dan meningkatkan sifat suatu material. Nah, teknik seperti grafting from, grafting onto, radical grafting, clay chemistry adalah alat utama dalam modifikasi polimer itu sendiri. Dengan aplikasi luas mulai dari komposit, perangkat biomedis, hingga membran. Nah, demikian penjelasan saya mengenai polymer functionalization. Maaf jika ada salah-salah kata atau kata yang kurang berkenan di hati. Demikian singkat mengenai penjelasan ini. Semua penjelasan tadi merujuk pada slide-slide yang ada di modul 5, referensinya juga dari modul 5 yang dibuat oleh Padam yang terhormat. Eh, Bisa banget eh, dimaafkan jika ada salah-salah kata atau salah yang kurang berkenan di hati. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.